Sukacita dong harus Pasti Kak. ada sukacita. Tetap semangat guys, walaupun kita masih terpisah antara kita dan online. Yes. Selama kita masih daring, kita harus tetap semangat beribadah. Yes, mantap. Bener gak Katif? Bener. Gimana kabar Katif? Luar biasa, fantastis, puji Tuhan. Gimana kakak? Sehat semua, puji Tuhan. Oke, seperti biasa, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Mars Teruna. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan firman ya Yesus, Kau sudah menyertai kami sehingga kami pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama ya Bapa dalam pada streaming Persekutuan Taruna untuk kembali bersama-sama beribadah ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang baru ini sehingga kami dapat kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan diceritakan oleh firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tolong berkatilah firman-Mu, berkatilah dia agar firman yang diberitakan nanti dapat berguna bagi kami, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkatilah semua yang ikut andil dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, kiranya Kau sertai mereka selalu dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya kepada-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita membaca selanjutnya Mazmur. Di bawah perikop
nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang memisahkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah masuk. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan menyanyikan lagu Kepadamu Ku Berdoa dari Kitab Bakti 300. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Baik teman-teman, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pembacaan kita pada hari ini. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ke-7. Namun sebelum itu kita membiarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-harinya. Biarlah Tuhan kami hanya terfokus padamu. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu kami. Kiranya kami hanya mampu mendengar suara-Mu saja. Berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani-Mu saat memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Baik teman-teman, surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya.
Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik teman-teman, ada salah satu tokoh remaja yang paling terkenal pada waktu era Perang Dunia Kedua, yaitu Anne Frank. Anne Frank adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak yang mengalami kekejaman Nazi atau juga Holocaust. Holocaust merupakan sistem penghancuran kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Kejadian ini didukung oleh negara Jerman dan berlangsung pada wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Peristiwa ini kurang lebih terjadi pada tahun 1941 sampai dengan 1945. Nah, dengan demikian, ketika kejadian ini, Anne Frank beserta dengan keluarganya sembunyi di salah satu rumah, di salah satu loteng rumah, sehingga selama 2 tahun mereka bersembunyi di sana. Tidak hanya itu, untuk mengisi kekosongan, Anne Frank menulis banyak sekali jurnal untuk menguatkan hatinya dan menguatkan keluarganya ketika di dalam kondisi situasi yang penuh dengan ancaman. Nah, salah satu jurnal yang terkenalnya berikut, saya bacakan. Obat terbaik bagi mereka yang takut, kesepian atau tidak bahagia adalah pergi keluar ke suatu tempat di mana mereka bisa diam sendirian dengan surga, alam dan Tuhan. Karena hanya pada saat itulah seseorang merasa bahwa semuanya sebagaimana mestinya dan bahwa Tuhan ingin melihat orang bahagia di tengah keindahan alam yang sederhana. Selama ini ada, dan itu pasti akan selalu. Saya tahu bahwa akan selalu ada kenyamanan untuk setiap kesedihan, apapun kondisinya. Dan saya sangat yakin bahwa Allah membawa penghiburan dalam semua masalah. Ini adalah salah satu tulisan atau jurnal yang terkenal dari Anne Frank. Kemudian ia pada tahun 1944 ditangkap kembali oleh polisi Nazi. Nah, pada waktu itu Anne Frank dan saudarinya meninggal karena terkena tifus. Tulisannya ini, teman-teman, menunjukkan bagaimana ia berpengharapan di tengah kondisi situasi yang seakan membuatnya tidak lagi berpengharapan, yang seakan tidak lagi seolah ia tidak memiliki harapan lagi karena situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Namun Anne Frank tetap memiliki keyakinan bahwa akan ada suatu hari nanti ia merasakan kebahagiaan dan kebebasan. Nah, teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat yang sama ya, dengan minggu lalu. Bedanya minggu lalu berbicara tentang Yesus yang lebih tinggi daripada malaikat, namun sekarang berbicara tentang hanya oleh iman atau sola fide. Seperti yang kita tahu bahwa konteks yang terjadi pada waktu zaman Ibrani ini, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami tekanan yang cukup berat. Tidak hanya itu, teman-teman, orang-orang Ibrani
mengalami penghinaan di depan umum dan juga penyitaan harta, penyiksaan, bahkan mereka pun dipenjara. Awalnya mereka menerima penganiayaan itu dengan sabar dan berusaha tetap untuk bersukacita di tengah ancaman tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa di antara mereka mulai berkecil hati dan gundah. Oleh karena itu, pasal 11 ini ditulis untuk menguatkan bagi mereka yang mengalami kegundahan dan kekhawatiran. Penulis surat kepada orang-orang Ibrani ini pada pasal yang kita baca tadi lebih menekankan pada keselamatan yang berdasarkan pada iman terhadap Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa minggu lalu sudah dijelaskan juga, orang-orang Ibrani merindukan apa yang Allah lakukan pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel terdahulu. Dan mereka mulai waktu itu meragukan akan kehadiran Yesus Kristus. Nah teman-teman, jika kita telisik pada ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa dalam hal beriman, seseorang tidak akan pernah melihat dari bukti apa yang diimani olehnya. Namun dalam kondisi yang seperti demikianlah, kiranya tetap menaruh rasa kepercayaan dan berpegang teguh kepada apa yang diimani, terkhususnya apa yang kita imani. Begitu. Iman sebagai segala sesuatu yang kita harapkan dapat berarti sesuatu yang kita harapkan bisa jadi merupakan suatu hal yang tidak dapat kita lihat atau tidak dapat kita buktikan saat ini. Namun apabila kita mengharapkan hal tersebut, itu adalah tindakan iman yang nyata. Ayat kedua sampai ayat ketiga merupakan penulis memberikan contoh beriman yang diafirmasi oleh penulis, dan kemudian penulis menyampaikannya kepada orang-orang Ibrani. Penulis menyampaikan bahwa meyakini Allah adalah dalang dari semua apa yang terjadi dalam hidup manusia. Allah adalah Esa, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu adalah iman yang paling dasar yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani pada saat ini. Walaupun kita tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Allah dalam proses penciptaan, namun kita meyakini dan mengimaninya bahwa Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Pada ayat yang keempat, penulis surat Ibrani kembali memberikan contoh bagaimana hidup beriman melalui sosok Habel. Habel yang memberikan persembahan diterima, memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah diterima oleh Allah dibandingkan Kain. Habel memberikan persembahannya dengan sungguh hati dan dengan keyakinan penuh terhadap Dia sebagai Sang Pencipta langit dan bumi. Habel mempersembahkan korban kepada Allah yang tidak terlihat tersebut membutuhkan juga sebuah iman yang luar biasa agar dapat diterima olehnya. Pada ayat yang kelima sampai dengan keenam, kembali penulis memberikan contoh hidup beriman dari seorang tokoh Henokh. Tokoh yang diangkat di sini adalah Henokh. Dalam semasa hidupnya, Henokh hidup bergaul dengan Allah yang eksistensinya atau keberadaannya tidak dapat dilihat dengan mata sekalipun. Dengan demikian, Henokh dalam imannya ia pun diangkat oleh Allah. Nah teman-teman, pada ayat yang ketujuh, contoh hidup beriman selanjutnya dikemukakan oleh penulis melalui Nuh. Siapa yang tidak tahu dengan Nuh? Nuh adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan sangat beriman kepada Tuhan. Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah.
Hal ini berdasarkan dari firman Allah kepadanya bahwa akan ada air bah yang datang, dan Nuh disuruh untuk membuat bahtera agar selamat dari air bah. Pada akhirnya Nuh pun berhasil membuat bahtera untuk keluarganya dan setiap sepasang hewan untuk masuk ke dalam bahteranya. Hal ini bisa mungkin terjadi apabila Nuh memiliki iman kepada Allah. Namun tidak akan terjadi kalau Nuh tidak memiliki iman kepada Allah. Salah seorang dokter menyampaikan bahwa iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan yang akan dapat terjadi. Hal ini hampir sama dengan bacaan kita pada hari ini, teman-teman. Iman dalam surat Ibrani adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani tersebut mengenai contoh, melalui contoh dari para tokoh dalam Perjanjian Lama, hal ini yang menyatakan bahwa Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan untuk menyelamatkan mereka. Beriman kepadanya membutuhkan tindakan percaya sekalipun kita tidak melihatnya. Bertindak dalam ketaatan adalah bukti dari iman yang nyata pula. Beriman berarti melakukan tindakan yang didorong oleh pengharapan akan tindakan keberpusatan kepada Tuhan. Tindakan iman kita lahir dari pemahaman dan keyakinan Allah yang pasti turut bekerja dalam hidup kita. Dalam hal ini, iman bukan dapat dimaknai sebagai sesuatu perbuatan yang nekat atau mencobai Tuhan. Iman dan nekat sangat berbeda. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan berbeda dengan nekat. Nekat terjadi ketika dalam suatu kondisi yang sempit, namun dengan keyakinan penuh kita melakukannya dengan suatu alasan. Dan juga ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan ketika kita berada di tengah dalam keadaan yang panik. Begitu pula dengan mencobai Tuhan. Ketika kita beriman, kita tidak boleh mencobai Tuhan, karena itu dapat membuat itu adalah tindakan yang menentang Tuhan. Nah, teman-teman, ada sebuah cerita ketika terjadi di bulan April. Biasa kita tahu kalau bulan April adalah bulan April Mop, bulan yang penuh jokes, bulan yang orang melakukan bercanda gitu. Jadi suatu kali ada sebuah keluarga yang mereka ingin melakukan bercanda terhadap tetangganya sebelah, tetangga rumahnya. Nah, pada waktu itu keluarga ini berteriak minta tolong dan berlarian ke rumah tetangganya dan mengatakan bahwa terjadi kebakaran di rumah mereka. Namun saat tetangganya datang ke rumah mereka tidak terjadi apa-apa. Dan hal ini mereka lakukan sebanyak 3 kali. Pada akhirnya, teman-teman, suatu kebakaran pun terjadi, benar-benar terjadi di rumah mereka, dan mereka berusaha berteriak minta tolong karena mereka terkunci di dalam rumah. Pada akhirnya tetangga tersebut menghiraukannya karena dia sudah tidak percaya dan dia anggap bahwa itu adalah jokes mereka lagi. Dan pada akhirnya keluarga tersebut mati karena tidak dapat ditolong. Nah, teman-teman, dari cerita ini ingin menjelaskan satu hal, yaitu tindakan percaya. Percaya menjadi sebuah hal kunci utama ketika kita memiliki iman. Kita mengenal Allah, maka kita mempercayainya dan beriman kepadanya. Berbeda dengan cerita tadi yang menampilkan keluarga yang berbohong kepada tetangganya sehingga tidak dipercayai oleh tetangga tersebut. Sedangkan Allah selalu menepati janjinya dan tidak pernah terlambat memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia tidak pernah berbohong
Ia tidak pernah melakukan hal yang tidak berkenan bagi kita. Ia selalu menepati janjinya. Masihkah ada perasaan dalam diri kita untuk tidak percaya kepadanya? Jika iya, itu berarti kita telah membunuh Allah kita sendiri. Kita telah membunuh Ia yang hadir dalam hidup kita. Kita telah membunuh Ia yang telah menyelamatkan kita. Sebagai teruna, teman-teman, mari kita pertama-tama mendekatkan diri kepada Allah melalui memahami dan mengenal firman-Nya, baca Alkitab, melakukan doa, dan peka terhadap suara-suara Tuhan melalui sesama kita, melalui siapapun, melalui keluarga, dan melalui sesama kita. Maka dengan demikian kita akan mengetahui apa yang Allah maksud dalam hidup kita. Beriman kepadanya bukan berarti mempercaya begitu saja. Namun beriman dibuktikan melalui tindakan yang nyata dalam hidup kita. Bekerja sambil berdoa adalah hal yang paling utama pula dalam hidup ini. Beriman menjadi kata dasar dan kunci utama kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak teruna dalam menjalani hidup semesti sebagaimana adanya. Iman kita yang akan terus bertumbuh dan Allah akan selalu menyertai kita dalam segala hal, dalam studi, dalam relasi, dan dalam segala hal apapun. Biarlah kiranya kita terus tumbuh bersama Dia, Sang Pemberi berkat, dan biarlah kita terus beriman kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya dalam hidup kita. Ora et labora. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu yang baik, perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Karena kami pun sampai detik ini masih bisa merasakan kasih setia-Mu yang luar biasa. Bapa, kami mengucap syukur juga karena Engkau telah mempersatukan kami walaupun kami melakukan ibadah secara live streaming. Biarlah Tuhan kiranya kerinduan kami satu sama lain menjadi sebuah kerinduan yang hanya berpusat kepada-Mu saja. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati kami dalam segala hal, dalam masa studi kami, baik yang masih SMP maupun SMA. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi sekitar kami, bahkan bagi keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang jauh maupun keluarga kami yang dekat saat ini. Bapa, Engkau berkati mereka dalam segala hal juga Tuhan, baik dalam kondisi kesehatan dan dalam pekerjaan mereka. Karena bagaimanapun Tuhan, kami percaya bahwa keluarga kami di sini adalah wali-Mu untuk membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPIB, terkhususnya GPIB Bukit Kasih Surabaya.
Berkati Tuhan setiap pergumulan yang kami alami, setiap masalah yang kami alami. Biarlah Bapa, setiap apa yang kami alami, kami pun bisa menjadi dewasa dalam iman. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap program yang telah disusun sedemikian rupa, kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta kami. Bapak, Engkau berkati setiap presbiter juga yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka hati yang penuh dengan kerendahan hati dan juga hati yang tulus dalam melayani. Berkatilah juga mereka Tuhan dalam masa-masa pelayanannya dan masa pekerjaannya. Biarlah Bapa, kiranya mereka terus senantiasa menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, yaitu Indonesia. Biarlah Tuhan, setiap apa yang dipergumulkan, setiap apa yang dirancangkan bagi kebaikan negara ini, kiranya hanya dari-Mu saja. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin, agar mereka dapat memimpin negara dengan baik, tanpa melakukan kejahatan ataupun sebagainya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa, barangkali di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau kiranya melawat dan menyembuhkan kami, karena kami hanya percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang tabib dan mampu menyembuhkan kami dari sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pasien yang terkena COVID-19, bahkan keluarganya juga. Kiranya Engkau memberkati mereka, berilah mereka penghiburan, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil memulai persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik diberikan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kami telah memberikan persembahan yang kami punya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi kelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan lagu Di Hidupku Ada Sobat Yang Setia. Ada sobat yang setia.
Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang masih kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengarkan tadi tidak hanya berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Berkatilah kami Tuhan sebagai teruna-teruna yang baik. Jadikanlah kami anak-anak yang mau dengaran dan setia kepadamu. Biarlah kiranya apa yang kami dengarkan hari ini tentang iman dapat kami nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.